Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Udah sabar. Udah gak usah sedih kayak gitu Ya namanya juga mungkin emang belum waktunya kamu lulus, belum waktunya kamu diterima. Ya udahlah ya. Kita istighfar aja, mudah-mudahan ada jalan lain ya. Mudah-mudahan ada hikmah di balik kejadian ini ya. Ya udah ya. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Mas Bedu? Gak masuk. Jatuh, ya Allah. Mas orang kaya, handphone dibuang-buang. Gak ada katapnya. Keponakan nelpon. Dia kan baru aja ikut ujian seleksi diterima di perusahaan Bonafit. Semua nilai tesnya memuaskan. Masya Allah. Psikotes, terus tes apalagi tuh? Antigen, swab, PCR, semua. Tes kemampuan umum, semua pengetahuan umum semua bagus. Akademik juga bagus semua. Akademik bagus. Nah, tapi masalahnya? Dia nggak lolos. Ya, kok bisa? Karena ternyata itu dia kalah sama orang yang punya kenalan orang dalam. Orang dalam, ya ampun. Ya padahal aku udah di dalam loh. Padahal Mas Bedu di dalam. Udah di dalam. Tapi karena Mas Bedu nggak keluar kali. Iya, jadi orang dalam, orang nggak keluar. Nggak keluar. Iya, gara-gara ada orang dalam, jadi akhirnya keponakan aku tuh jadi nggak dapet tempat di situ. Oh, berarti maksudnya orang dalam tuh identik dengan nyogok gitu ya Mas ya, nyuap gitu kali ya? Ya, mungkin kolusi, mungkin nepotisme melalui rekomendasi. Tolong titip ya, ini ponakan saya, tolong titip ya itu. Iya, sabar aja Mas Bedu, rezeki mah nggak kemana. Akhirnya sekarang dia buka usaha sosis bakar. Oh, enak. Belum dicobain. Belum dicobain. Ya udah, akhirnya saya kita suruh. opening dulu deh, habis ini baru kita makan sosis ya. Yuk, silakan. Setiap manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Mamat keperigi, selamat pagi. Bapak Ibu jamaah, Mas Bedu selamat pagi. Selamat pagi. Anak Bawi, selamat pagi. Iya harus happy, pokoknya kita harus bikin kita tuh imunnya jadi meningkat. Betul. Pastinya nih. Si Mamat sakit tulang geliga. Apa tuh? Selamat pagi juga. Asik. Nah pastinya nih Mas Bedu ya, selain imun yang harus ditingkatkan, iman juga dong. Tentunya bersama kami di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Imun ditingkatkan, iman ditingkatkan, insya Allah aman, amin. Amin. Gitu. Ya pastinya imun, ya. iman, aman, amin. Amin. Amin masuk surga, amin sehat selalu, bahagia selalu ya Mas ya. Iya. Termasuk tuh semua rekan Mas Bedu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Jarak damai. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah, Mah. Bagaimana? Ini mah keponakan Lagi Bedu. cerita apa? Lagi cerita tentang keponakan Bedu nih mah. Yang berusaha sebagai tadi fresh graduate. Baru lulus, ikut masuk ke dunia kerja, tes, seleksi, semua hasil memuaskan, tapi hanya kalah karena dia tidak punya kenalan orang dalam. Ya itu Mas. Rasanya sekarang yang namanya orang dalam, Masya Allah,
banyak dalam tanda kutip Iya. menentukan masuk kerja, Iya. masuk sekolah, kemudian masuk PNS. PNS. Sering dengar ada orang Dalam. kayak macam sekarang sekolahan. Sekolah juga Itu Pak ya. kan zona. Bener zona-zona. Yang tua diterima, yang muda enggak diterima. Jadi bahkan sampai ada lelucon bahwa kesuksesanmu ditentukan oleh orang dalam katanya. Iya. Saking kayaknya sudah menyatu, sudah seolah-olah ini adalah budaya kita. Itu Nah, itu dia, dia, Ma. fenomenanya. Padahal bagaimana dalam pandangan Islam Ya. tentang orang dalam? Silahkan Mari, Ma. Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Fassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Orang dalam. Orang dalam. Kok bisa kamu masuk di situ kerja? Ada orang dalam. Ya. Orang dalam. Seolah-olah ini sudah menjadikan opini di masyarakat kita dalam tanda kutip yang namanya orang dalam. Yang tadinya nggak bisa masuk karena ada orang yang di dalam, ditarik sama orang dalam bisa Nih masuk. masuk. Masuk dah. Ada koneksi. Connecting ke sana tuh, ke dalam. Hubungan. Ada benang merah. Cuman bukan hanya koneksi, bukan hanya hubungan, bukan hanya benang merah. Ada titik-titik yang disebut dengan uang sogok. Ah, ya Allah. Pernahkah kalian mendengar ada orang dalam bayar sekian, Nah. sogok apa bukan? Sogok. Nah, gara-gara orang dalam ditarik harganya sekian. Bagaimana hukumnya dalam Islam tentang sogok menyogok? Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogokan. Bahkan dalam hadis lain dikatakan ar-rosi wal murtasi pinar. Orang yang nyogok dan orang yang menerima sogokan semuanya tempatnya neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. min dzalik. Tapi maaf, ulama berbeda pendapat. Para ulama ini mengatakan yang namanya sogok tadi terbagi dua. Lihat dulu kasusnya kayak apa. Ya. Kalau misalnya orang yang menyogok, yang ingin masuk ke dalam, dia punya potensi yang baik, punya keahlian yang luar biasa dalam bidang yang dia miliki, dia masuk ke dalam kerjaan, ditarik oleh orang dalam dengan menyogok. Ini diperbolehkan. Kenapa? Memang dia ahlinya di bidang itu. Dia bekerja di bidang itu. Ini diperbolehkan. Cuman syaratnya bertaubat dengan dosa nyogok, gajinya halal. Karena sesuai dengan kemampuan yang dia miliki di bidangnya dia, sehingga dia bekerja di tempat yang dia bisa bekerja keras, berkembang ilmunya, bermanfaat ilmunya buat orang lain. 1. Titik. 2. Kata ulama tadi dikatakan, seandainya orang yang nyogok tadi tidak punya keahlian, dia masuk nyogok di bidang yang jauh dari pengetahuan dia, bahkan dia tidak tahu apa-apa tentang bidang yang dia nyogok tadi, itu hukumnya haram. Maka dia tidak boleh dan gajinya haram. Kenapa? Bukan ahli. Bukan bidangnya. Rasul pun mengatakan, kalau kalian serahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Jadi bukan kebaikan yang diperoleh, tapi kehancuran. Makanya dengan cara yang kedua, kalau dia nyogok tapi bukan bidang dia, bukan ahlinya, dia nggak ngerti apa-apa, cuma asal kerja doang, hukumnya haram. Tidak berguna dia di situ. Iya. Makanya lebih baik tidak melaksanakannya. Inilah yang haram. Tapi yang tadi, karena dia ahli di bidangnya, bisa berkembang usahanya, ilmunya bermanfaat buat orang sekeliling, itu diperbolehkan, tapi wajib taubat dari sogokannya. Jadi Harusnya ada dua. tempat itu ditempati oleh orang yang memiliki
kualifikasi yang bagus, ya ditempatin sama orang yang Tidak berkualitas. berkualitas, bukan ahli di bidangnya lagi. Akhirnya Tunggu kehancuran kehancurannya. lah yang terjadi. Nah, baik jamaah, kita akan kembali lagi nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Mah, orang dalam nih mah. Fenomena orang dalam kan baik untuk instansi pemerintahan masih ada. Maaf nih mah, kadang juga orang-orang yang dalam tanda kutip mengerti agama juga masih melakukan hal itu mah. Banyak setan menggoda. Ya Allah. Jangan jauh. Misalnya dalam tanda kutip KTP gratis, tetap aja ada. Ada. Bayar Iya, sekian bener, Bang. di kelurahan, di kecamatan. Uang pelicin gitu bahasanya. Surat-surat aturan hak rakyat tetap aja oleh oknum-oknum, kadang nggak semuanya, oknum Iya. yang bersangkutan Oknum. dimanfaatkan. Ya Allah. Kapan lagi nyari duit mereka? Sekarang kayaknya sudah jadi budaya di negara kita. Iya. Yang namanya sogok menyogok uang pemerintah. Dari mulai yang kecil sampai yang besar. Makanya Al-Quran mengatakan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami fariqam min amwalin nas wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 188. Jangan kalian makan harta orang lain dengan cara batil. Jangan kalian nyogok hakim buat memenangkan perkara padahal kamu tahu itu hak orang. Pertanyaannya, Iya mah. ada nggak saat ini yang makan harta orang lain dengan batil? Ada mah. Ada mah. Masuk pengadilan, bayar. Yang aturan dihukum 5 tahun gara-gara bayar sekian puluh jeti. Misalnya. Ya. Kita sering dengar kan? Ya. Jadi 1 tahun. 1 tahun. Yang nggak punya duit, nggak pernah bayar. Jadi 5 tahun. 5 tahun. Misalnya. Survei membuktikan. Iya mah. Kan sekarang mah ada medsos, ada segala macam. Kita tahu dari keliling-keliling kita. Iya. Misalnya. Ini tanah punya dia. Ngurusin surat-suratnya. Harusnya mah gratis. Kalau bayar admin juga hanya berapa tuh admin? Di sekian. Sekian. Iya. Sekian. Bahkan tidak sedikit kadang-kadang maaf. Masuk rumah sakit aja suruh bayar. Ya Allah, itu mah. Kapan nyelamatin orangnya? Ya Allah. Kalau nggak bayar dulu nggak diselamatin. Nggak ditanganin. Nah, Nggak ditanganin. Dikakiin doang. Ntar aja ntar. Ya Allah, Robbi ya Karim. Ini kenyataan. Makanya segala sesuatu ditangani oleh ahlinya. Ahlinya itu harus orang yang amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. An-Nisa 58. Allah perintahkan kepada kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Yang tidak berhak gara-gara nyogoknya gede dapat. Yang berhak karena nggak nyogok nggak dapat. ya Allah. Sedih banget. Jadi sekarang mah yang menentukannya adalah duit. Yang dibilang UUD ujung-ujungnya adalah duit. Padahal tidak begitu seharusnya. Ya. Kalau rasio kita yang dipakai. Kalau kita mengagungkan agama. Iya. Karena Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Tolongin tuh saudara kita. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong Allah, menolong agama Allah, Allah akan menolong mereka dan memantapkan kedudukan mereka, meneguhkan kedudukan mereka. Jadi kita, karena kita tahu yang namanya sogok menyogok adalah haram, ada orang dalam itu tidak diperbolehkan, yuk berusaha agar kita selalu menolong niatnya karena Allah. Jangan pengen dibantu oleh yang kita tolong, tapi Allah yang akan menolong kita suatu saat kalau kita ada Ya. kebutuhan. Iya mah. Masya Allah, berat sekarang di lingkungan kita. Iya mah. Karena semuanya bayar. Budaya nyogok ini sudah seolah-olah menjadi budaya di masyarakat kita. Ini yang wajib kita perbaiki. Iya. Tempatnya neraka. Rasulullah mengatakan. Nauzubillah min dzalik. Kita tidak mau kan masuk neraka. Nggak mau mah. Mungkin orang menganggap kalau sudah menjadi budaya itu menjadi sesuatu yang wajar. Nah itulah mah untuk Ini yang itu. salah. Ini yang harus kita robah mental kita tentang sogok menyogok. Inilah yang harus kita robah. Mana hak orang, mana hak kita. Mana hak kita. Harusnya begitu. Iya Karena mah. dia ngerasa orang dalam kali mah dalam kampung situ. Ngomong-ngomong soal dalam ya. Nih, Mama kalau mudik ke Ciamis. Iya. Kalau di daerah itu di daerah Cipanas. Nagreg, Nagreg.
itu penuh, kita kan lewat ke dalam-dalam tuh. Ah, Iya. ya, alternatif. Itu sepanjang jalan di daerah alternatif sekampung. Masya Allah. Dari engkomnya, bapaknya, anaknya sudah gua kagak bohong. Semua mintain duit. Ya Tabarakallah, la ilaha illallah. Kenapa? Budaya ini yang Iya. mereka anggap ini biasa, menyebalkan. Bener, Bang. Hancur negara kita. Kayak kita pengen ke puncak juga sama, Bang, lewat Iya. alternatif. Karena masa orang dalam, orang kampung situ berhak kayaknya untuk... Ibaratnya dia ngejegat. Kayaknya kita nggak ya kasih Allah lewat. diperas banget. La ilaha illallah. Ini yang wajib kita rubah. Yuk. Saya sebagai orang tua mengajak ibda bin nafsik. Rubah dengan diri kita. Tularkan kepada anak mantu cucu kita. Tularkan kepada masyarakat kita. Tularkan kepada jamaah kita. Kalau tiap orang punya keinginan merubah sogok menyogok di RT ini, semua RW, kelurahan, insya Allah sedikit demi sedikit akan ada perbaikan. Ya, Sogok amin, ya menyogok Allah. akan kurang, lama-lama hilang. Bukan semakin membudaya. Iya, mah. Iya. Begitu mendapat tawaran, ini Pak buat belajar untuk menolak gitu. Beda. Beda ya, Maya? Misalnya bedu Iya. mau masuk suatu tempat. Iya. Selesai ditolongin, Pak, terima kasih. Makasih. Itu tanda terima kasih. Itu boleh diterima? boleh. Oke. Boleh, halal. Boleh. Iya, mah. Tahu terima kasih. Ya. Malam yaskurunas lam yaskurillah. Siapa yang tidak syukur, berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia nolongin kita karena ada Allah Ya, Ma. yang menggerakkan hati orang tadi. Tapi berbeda kalau belum apa-apa udah dikasih, Nah. itu disogok. Itu baru nyogok. Ngasihnya udah kelar, Du. Ngerti Iya. kan beda kan? Iya. Iya. Tapi khawatir nanti ada ketidakenakan ketika sudah dibantu, kita harus memberikan sesuatu. Nah, itu yang nanti jadinya kepikiran. Nah, ngomong-ngomong, kan para pejabat kalau disumpah jabatan, Iya, mah. Pakai Al-Quran. tidak akan menerima sogokan. Gratifikasi apapun lah. Bentuk apapun, duit, barang, dan seterusnya. Yang salah masyarakat kita, kembali jadi budaya. Contoh, Iya. saudara kita, tetangga kita yang miskin, dia ini misalnya ngawinin kondangan 50.000. Iya, mah. Pejabat yang kaya, dia ngawinin, wey, 10 jeti. Masya Allah. Ada orang kematian, orang miskin. Berapa lu ngelawat, jawab? Ngasihnya, mah. 10.000 Nah, ton. berapa? Disebut, mah. Nggak apa-apa. Sebut. Iya. Kan 50, cepet kadang. Sekarang, pejabat yang meninggal, ngelawat berapa? Belum pernah lewat pejabat meninggal. Jadi di kita mah budaya yang salah. Orang miskin kondangan cuman berapa tadi kata Zahra, ngelawat cuman berapa. Ke orang kaya kondangan berapa, terus juga ngelawat berapa. Ini yang salah. Harusnya ke orang kaya mah nggak usah ngasih uang orang kaya. Udah Tuh yang kaya. miskin Yang tuh. miskin ya, mah. Iya. Ini budaya yang salah. Iya. Saya kepengen kita robah ini. Dimulai dengan diri kita, anak turunan kita, masyarakat kita. Kita rame-rame berubah, kemudian tahu ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram. Di kita mah dicampur. Ya Allah. Yang halal sama yang haram. Nyari kerjakan halal, perintah dari Allah, yang haram nyogok. Nauzubillah min Wala dzalik. talbisul haqqo bil batili bataqtumul haqqo wa antum ta'lamun. 42 Al-Baqarah. Jangan kamu campur adukan yang halal dengan yang haram. Padahal kamu tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita udah tahu loh. Iya, mah. Tapi dikerjain. Baik. Buat apa pengetahuan kita? Ilmu yang kita tahu wajib dipraktekkan dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan setiap hari. Itu yang benar. Baiklah, kalau begitu Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya Ma. Nah jamaah, untuk Anda yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui Instagram @rumahmamadede_tv1 mengenai tema kita hari ini orang dalam akan dijawab oleh Mama sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Jadi sebenarnya kehadiran orang dalam itu membantu atau justru malah menjerumuskan kita. Kalau seandainya, maaf dalam tanda kutip,
orang-orang dalam melihat potensi saudaranya, temannya, tetangganya, keluarganya ini punya potensi yang benar-benar orang yang dia cari, yang akan membangun daripada potensi daripada kantor tadi, karena dia punya potensi yang baik, ditarik itu tidak masalah. Bagus rekomendasinya ya, Ma, ya kepada perusahaan. Cuman masalahnya di kita yang punya duit yang ditarik, yang tidak punya duit walaupun dia punya kemampuan yang hebat luar biasa tidak ditarik, itu yang salah, tunggu kehancurannya. Berarti menjadi orang dalam juga boleh. Hah? Menjadi orang dalam juga Menjadi boleh. orang dalam boleh, tapi orang dalam yang narik orang dengan target sekian itu yang diharamkan. Nah itu dia yang nggak boleh, Ma, ya. Beda tahu. Beda. Beda ya, Ma. Mama, Mas Bedu ada pertanyaan nih dari Instagram. Ya, silakan. Dari @vsoet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Galau nih, Ma. Aya naon? Lihat orang yang memanfaatkan orang dalam demi karirnya, itu hukumnya apa sebenarnya? Tapi dia kekeh, nggak berpikiran kalau itu salah. Semua orang kebanyakan juga gitu kok, katanya gitu. Malah merasa beruntung banget dan mempengaruhi teman-teman yang lain bilang kalau hal itu tuh nggak apa-apa katanya. Kalau Anda melaksanakan kesalahan, Anda membenarkan dosa kesalahan yang Anda lakukan, mengajak orang lain maaf, kalau Anda mau tahu dalam hukum Islam namanya dosa jariah. Udah dia berdosa, mengajak orang berbuat dosa, Ya Allah. tiap orang melakukan dosa, dosanya nempel ke Anda tanpa mengurangi dosa orang yang bersangkutan. Masya Allah, dapat Itu bonus yang dosa. salah. Dosa kok bonus ya? Selama-lamanya terus Ngeri ya? dicontoh. Kalau Anda membenarkan, artinya Anda memberikan contoh yang tidak baik, makanya yang namanya jariah bukan hanya pahala jariah, dosa jariah pun. juga. Iya. Oh gitu, ngeri banget ya. Makanya sekarang kalau pengumuman kelulusan sebuah instansi, misalkan ada yang ikut ujiannya, pengumuman lulusan itu online, jadi semua orang tahu ketika dia lulus atau tidak lulus. Soalnya ada kejadian, kemarin baru-baru aja rame tuh, Maya, dia waktu diumumannya live lulus, tiba-tiba pas besoknya nama dia nggak ada. Nah Allah. Akhirnya dia mengadu. Menghilang. Nama dia. Di komputer tadi. Iya, akhirnya setelah viral di media sosial sampai ke atasannya, akhirnya nama dia bisa ada lagi. Karena ini kan memalukan institusi namanya, jadi. Gitu. Masya Allah, survei membuktikan bahwa opini di masyarakat yang mengatakan saat ini yang namanya menyogok dan disogok seperti budaya, contoh yang Bedu sampaikan. Udah nongol dalam kelulusan, ternyata menghilang, diganti orang lain. Usut punya usut, kan yang namanya arsip pasti ada. Iya, Ma. Walaupun dia hapuskan masih bisa diambil dengan orang-orang yang ahlinya. Itu ketahuan si Anu ternyata lulus, Masya Allah. Wah, tapi itu ya Allah. perlu keberanian, perlu kejujuran. Kalau orang kurang berani memang nggak bisa muncul. Nggak muncul di Iya, publik Ma. ya, Ma, ya. Tapi Zara jadi inget nih, Mah, kisah nyata nih adik Zara. Jadi waktu itu kelulusan SMA, Mah, masuk negeri gitu, ujian masuk negeri. Pada saat pengumuman di online yang Mas Bedu bilang tadi juga, dia ada namanya di SMA Negeri 30 waktu itu kebetulan. Tiba-tiba, Hilang. abis itu katanya server error dari pusat, kan nggak mungkin ya. Akhirnya namanya hilang dan nama temannya juga hilang. Ya udah, akhirnya dia sekarang kemarin itu sekolahnya di swasta Islam jadinya, nggak jadi di negeri gara-gara hal itu. Makanya kasus yang Bedu dan Zahra sampaikan ini bukan hanya yang kalian sampaikan. Mamah yakin, saya yakinnya di belakang itu banyak kasus-kasus yang sama. Artinya yang namanya nyogok dan disogok, jangan Anda katakan kayak tadi Zahra bilang, temennya bilang ada orang dalam. Kalau orang dalamnya tidak bisa digoyah, nggak bakal jadi orang yang di luar yang nyogok ke dalam, orang di dalam yang nerima sogokan, semuanya neraka. Neraka, nauzubillah min dzalik, ya Allah. Hati-hati. Kita hidup berapa lama sih? Iya, Mah. Berapa banyak sogokan? Berapa banyak manfaatnya buat dunia? Cuman itu setan, mati nggak dibawa. Bahkan kalau meninggalkannya, buat anak istri Anda, mereka kebawa bekas-bekas dosa dan berpengaruh dalam kehidupan mereka. Iya, baik. Selanjutnya nih, Mas. Pertanyaan yang kedua ya, Mas Bedu, dari @miftahul jannah 15. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miftahul Jannah 15. Galau nih, Mah. Ada Saya apa? mau nanya, cari pekerjaan sekarang ini susah banget ya, Mah. Mau perusahaannya swasta ataupun BUMN, sekalipun apalagi situasi kondisi lagi Covid kayak gini. Tapi saya berpikir dalam kondisi apapun sekarang bukan menjadi alasan kan, Mah. Saya udah ngelamar kesana kesini, beribu lowongan saya lamar. Sekalipun saya mempunyai orang dalam tapi tidak berkunjung berhasil gitu loh, Mah.
bagaimana ya Mah agar diri saya ini tetap harus sabar dan tenang karena pekerjaan yang belum saya dapat sampai detik ini Mah. Makasih Mah. Yakinkan di hati Anda kita hidup diberikan kehidupan oleh Yang Maha Hidup. Kita diberikan kehidupan dijamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa rizquha. Semua yang bergerak, yang melata dijamin rezekinya oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu kehidupan mereka, dan semua tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz, dijamin oleh Allah. Dijamin, ya Allah. Rasul pun menyatakan pintu rezeki ada 10, 9 diantaranya berniaga. Anda bilang ribuan kali ngelamar, jangan ngelamar, ciptakan lapangan pekerjaan begitu. Iya. Kayak tadi ponakan Mas Bedu ya. Ngelamar-lamar sok bikin kue, bikin masakan, bawa punya motor, jadilah ngojek. Kemudian juga pergi ke pasar, jangan merasa hina. Iya. Ibu banyakkan berbagi, saya bawain kan. Atau lumayan 5.000 masa 10.000. Jadi Anda jangan merasa hina, sok bikin uduk, bikin nasi kuning, jualan es, naon we, gado-gado. Iya. Itu kebanyakan yang ngulek gado-gado goyang. Goyang. Kenapa? Ya biar Tenaganya nyampur kuat. sambelnya mah. Kalau dia diam aja nggak nyampur, Pak. Harus Kita gak goyang juga nyampur. Tahu. Tapi Mas sebenarnya ya bisa mengambil hikmah mungkin dari hal itu. Siapa tahu kata Allah memang pekerjaan yang kamu ambil itu nantinya bukan menjadi rezeki kamu. Kamu rezekinya untuk wirausaha. Makanya Mama gitu. selalu bilang, mendingan kalian jadi buntut gurame apa kepala ikan mujair. Itu istilah orang kampung karena Iya. bapak saya tukang ikan. Iya, Mak. Buntut gurame itu perusahaan besar, kita cuma pegawai stafnya, buntut Iya, Mak. terserah Buntut. kepala. Atau jadi kepala mujair, kita punya usaha kecil tapi kita yang menentukan. Contoh, gara-gara Covid. Ya Allah, yang nggak pernah jualan. Jualan sekarang Mah. Jualan goreng cumi, jualan goreng paru, Waduh enak. jualan minuman segar, jualan segala macam, baju, kue. Mama tidak melihat orang lain. Jamaah Mama, keluarga Mama, banyak yang melakukan itu. Jadi kita jadi kepala ikan mujair yang menentukan arah, bikin kue, bikin makanan. Sok sekarang mah di medsos ditawarin pada beli. Kembali bagaimana kita menghadapi kenyataan. Ya. Jangan Anda ngalamar. Mama pernah ketemu orang Ya. di Jalan Mampang. Ya. Di pakai pelang, karton. Iya Mah. Oh, Mencari butuh pekerjaan. Nah iya. Butuh pekerjaan. Ya. Di belakangnya buat makan keluarga. Nggak gitu-gitu amat. Iya. Coba Anda datang ke rumah orang misalnya, sapuin tuh halaman orang. Motongin rumput. Motongin rumput, cabutin. iya. Masa kita yang punya rumah 10-20 ribu nggak ngasih? Iya, Itu betul. maksud saya. Iya. Iya. Harus rumputnya harus di luar, kalau tiba-tiba masuk ke dalam rumah mah. Rumput di luar, dalam rumah kagak numbuh rumput. Ini Teras, sama pengalaman. teras, Pak. Hah? Kan ada rumah ada gerbangnya. Hah? Kalau tiba-tiba masuk rumah main cabut-cabutin aja mah. Diusir sampai punya rumah. Mama Izin kali. Ya, jangan kemana-mana dulu Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah. Karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau bagi-bagi informasi kesehatan untuk kita semua bersama suplemen sendi Well Move. Silakan Mbak Lula. Hai pemirsa, kita wajib sadar, dunia ini adalah perjuangan. Perjuangan. Perjuangan wajib ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan hidup kita tidak akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ipa Nabawi Bedu. Bedu kenapa? Ini Mbak Lula pinggang aku tuh kaku-kaku. Habis sepedahan. Nah, kayaknya sih kemungkinannya nih ya. Yang pertama, sebelum-sebelumnya kurang bergerak. Atau tadi betul, pas mau sepedaan nggak pakai pemanasan dulu, kurang pemanasannya ya. Ini sekalian buat Bedu, sekalian buat pemirsa semua di rumah barangkali ya. Kalau diam di rumah itu, kita jadi suka kurang bergerak. Nah, supaya kita nggak kaku dan nyeri sendi, ada kuncinya. Pertama, tetap beraktivitas. Yang kedua, tetap berolahraga dengan cara yang tepat ya. Kemudian jaga daya tahan tubuh dan minum Well Move. Insya Allah sendi dan daya tahan tubuhnya selalu terjaga. Well Move adalah suplemen sendi yang bekerja memperbaiki dan melumasi tulang rawan sendi sehingga sendi jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Well Move ini diproduksi dengan teknologi tinggi dengan bahan baku yang diimpor dari Amerika, Eropa, dan Jepang.
Nah, Well Move ini juga bahan bakunya alami, diambil dari tulang rawan ikan laut. Nah, bisa dibaca di sini ya. Jadi aman untuk dikonsumsi secara rutin dalam jangka waktu panjang. Well Move ini juga kandungannya dilengkapi dengan zinc dan vitamin C yang memang terbukti bisa menjaga daya tahan tubuh. Jadi ya, minum Well Move ini bukan saja untuk mengatasi nyeri sendi, tapi juga untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Tapi perhatikan juga nih minum Well Move-nya ya, supaya hasilnya maksimal. Jadi diminumnya Well Move ini 3 kali sehari 1 kaplet. Well Move ini juga terjamin halalnya karena sudah mendapatkan sertifikat halal dan satu-satunya suplemen sendi yang mendapatkan halal award yang diselenggarakan oleh MUI. Udah jelas nih semua ya, rahasia sendi sehat nggak harus mahal, tapi harus terjamin kualitas dan keamanannya. Buktinya Well Move harganya terjangkau, cuma 20 ribuan. Kalau yang lain, cek aja sendiri ya. Kalau ada suplemen sendi yang harganya terjangkau, jelas halalnya, dan alhamdulillah terbukti berkhasiat. Memang kita masih mau nih Bu, di suplemen sendi yang udah mahal, nggak jelas lagi halalnya. Yang mahal mah jelas, ngambil untungnya kebanyakan. Ayo cepat-cepat dibeli Well Move-nya ya. Bisa di apotik, toko obat, atau di minimarket yang dekat aja sama rumah. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Joman, masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Orang dalam, Mah, Zara pernah nih dimintain tolong gitu ya sama saudara Zara. Ada kerjaan nggak? Zara kasih info. Tapi katanya gini, nggak mau ngelamar, maunya ditolongin, kan lo orang dalam. Gitu, Ya Zara. Allah. Nah, itu artinya mau seenaknya dewe. Pengen masuk tanpa ada perjuangan. Nah itu mah Hai pemirsa, kita wajib sadar, dunia ini adalah perjuangan. Perjuangan wajib ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan hidup kita tidak akan berhasil. Karena yang namanya pengorbanan menentukan ujian kita maju tidaknya tidak. Peribahasa mengatakan semakin tinggi sebuah pohon, semakin besar angin menerpa. Kalau begitu lu tolongin enak banget. Jangan lu mau. Enggak mah, makanya pas kan di tempat siaran Zara yang sebelumnya ada nih kerjaannya lumayan, gajinya lumayan, ngelamar gih. Kasih tahu, terus ngingetin. Jadi kayak Zara ngingetin mah, gimana udah ngelamar belum? Enggak kalau udah pasti diterima baru gue mau. Ya nggak bisa, nggak mau berjuang, nggak bakal berhasil. Kalau mau- Orang seperti itu tidak ada perjuangan, tidak ada pengorbanan, tunggu kehancuran hidup Anda. Nggak usah jauh. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia mendapatkan sesuatu yang dia usahakan. Mama lapar banget. Diam. Di meja terhampar makanan segala aya, ada panggang ayam, ada kimlo, ada kerupuk, ada sambal merah tapi nggak pedas. Bengong aja diliatin, kenyang ente. Ambil piring sendok nasi, panggang ayam, ambil mangkok kimlo, masukin mulut, emping yang gede-gede, telan, kenyang. Kenyang. Sambal merah yang tadi nggak pedas nggak dipakai, Pak? Sambal. Iya. Karena emang ada yang pedas. Yang penting merah. Yang penting merah. Kalau mau tuh orang-orang buat seperti itu, Sar. Iya, Ma. Zara, itu berarti orang pengen gampang aja kerjanya. Nah, itu. Suruh kerja di Tanjung Priuk, gajinya 10 juta, kerjanya gampang. Apa? Cuman sip-sipan lagi kerjanya. Apa ngapain? Kalau ada kapal lewat, sip. Siapa yang bayar 10 juta? Kapalnya bakal lemparin duit. Nungguin kapalnya. Karena dari kecil dia budaya orang kampung. Dulu mamah lagi kecil Ya, Ma. tahun 60-an. Ada pesawat lewat, kapal. Iya. Begitu diangan-angankan oleh orang tua. Iya. Dia pada kapal lewat lari itu dari dalam rumah. Kapal. Bagi Minta duit. duit. Iya. Orang kampung mengira kapal itu duitnya banyak. Jadi kalau minta duit dikasih. Tuh hidup dalam Iya, angan-angan. angan-angan tuh. Jadi mohon maaf, yang itu saudara Zara jadi agak nggak enak karena Zara bilang maaf kalau hal itu Zara nggak bisa. Ngapain nggak enak? Enak aja. Nggak enak dikasih ucing. Ngapain lu pakai gak enak ya? Iya, Gua sekali-sekali bisa nggak aja. enak nggak apa-apa. Iya. Nah lanjut nih, Mah. Sok. Yang ini enak nih kayak pertanyaan ini, Mah. Nah, coba Dari cicipin dulu. Septian Westlifer 4. Wow. Woi, sniper 4. Uptown Girl, oh bukan. Itu Westlifer. Westlifer. Assalamualaikum. Anak Galon Jakarta nih, Mah. Barat. Waalaikumsalam sniper 4. Saya mau nanya, Naon? cari pekerjaan sekarang ini susah sekali, Mah. Apalagi di perusahaan yang mudah masuk jika ada orang dalamnya, Mah. Walaupun tidak begitu bertalenta gitu.
Bagaimana tuh mah jika saya ingin cari kerjaan tapi kan saya nggak ada orang dalam? Udah mamah bilangin. Rasul sendiri dia pedagang. Siti Khadijah pengusaha yang luar biasa. Jangan kita mencari pekerjaan tapi ciptakan lapangan pekerjaan. Justru saya mengajak Anda, jadilah kepala ikan mujair. Kita punya usaha, mengajak orang sekeliling yang pada nganggur, biar kerja sama saya. Yuk dapat duit, bersama-sama kita bangun usahanya. Itu lebih berharga kita daripada bolak-balik ngelamar kemana-mana. Sampai plang mencari pekerjaan. Jangan ya mah. Allah siapkan rezeki kita. Begitu. Karena buat orang-orang kita tuh bahwa yang namanya bekerja adalah duduk, bekerja dapat gaji, itu yang namanya bekerja, Mas. Sekarang maaf duduk. Ketika Nabi besar kita Muhammad SAW akan hijrah kota Mekah ke kota Madinah, Abu Bakar, Rasul bilang, Abu Bakar, Allah perintahkan aku hijrah, aku mencari teman, engkau yang aku putuskan jadi teman di jalan. Abu Bakar nangis saking girangnya, pergilah Abu Bakar ke pasar. Dia beli 2 ekor onta. Ya Rasulullah, 1 onta untukmu, 1 onta untukku. Rasul nanya, berapa onta yang untukku? Ya. Abu Bakar, kita kan bersahabat. Aku berikan hadiah dariku. Rasul maksa bayar harga onta tadi. Apa pelajarannya kita ambil? Apa hikmahnya? Kita wajib sadar hidup perjuangan adalah harus ada pengorbanan. Itulah Rasul. Walaupun diberikan hadiah oleh sahabat Abu Bakar, dia maksa membayar harga onta. Artinya kita hidup jangan seenak dewe, wajib berkorban. Tuh contoh. Iya. Sunnah Rasul begitu. Nah, pantesan mah teman beliau tuh kalau ngasih sesuatu, nih dulu gua kasih ya, tapi lu bayar ke gue deh berapa aja, yang penting supaya persahabatan kita nggak putus. Betul. Oh, itu dasar-dasar itu ya. Perjuangan Rasul Baik. mengajarkan kepada kita. Wah, Masya Allah. Hikmahnya. Terima kasih banyak ya, Ma ya. Pastinya hari ini nih mengenai orang dalam dan juga pandangan Islam mengenai orang dalam ini sudah disampaikan oleh Mama. Tadi Mama sudah sampaikan bahwa kalau orang dalam itu kan identik dengan sogokan, kolusi. Hal tersebut sangat dibenci oleh Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Al-Baqarah juga tadi Mama sebutkan bahwa jangan sampai kita campurkan hal yang halal dengan yang haram. Apalagi kalau kita mengetahui hal itu halal dan juga haram tidak bisa dipersatukan. Nah, jamaah, tadi Mama sudah ingatkan bahwa yang menerima sogokan atau yang menyogok itu dua-duanya tempatnya neraka. Nauzubillah min dzalik. Yuk kita perbanyak berdoa, perkuat iman kita. Silakan, Ma. Pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Insya Allah dengan iman dan takwa dalam dada kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau melarang kami untuk menyogok. Engkau pun melarang kami untuk menerima sogokan. Ya Allah, hindarkan kami dari pihak yang menyogok maupun yang disogok. Tanamkan dalam dada kami bahwa tempatnya adalah neraka. Dan kalau engkau berjanji pasti tidak akan mengelak daripada janjimu ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah. Bukakan pintu rezeki yang halalan thayyibarimu ya Allah. Yakinkan dalam dada kami. Engkau berikan kehidupan, diberikan rezeki selama kami bekerja dan berusaha dengan niat karenamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Saudara terima kasih. Sama-sama Mas Anda Dodo. Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede.
Kami pamit. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.